warahmatullahi wabarakatuh, Pak Lukman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Yusuf. Bagaimana kabarnya hari ini, Pak? Ya, alhamdulillah kabar baik, Pak. Saya berharap Pak Yusuf juga dalam keadaan sehat hari ini. Alhamdulillah sehat-sehat, Pak. Kemarin Bapak mau berbincang-bincang dengan saya ya. Kira-kira ada apa ini, Pak Lukman? Eh, ya, begini Pak Yusuf. Sejujurnya saya mau bercerita tentang masalah saya akhir-akhir ini di kelas tentang anak perwalian saya, Pak. Oh, baik, Pak Lukman. Apa yang Bapak mau ceritakan? Begini Pak Yusuf, akhir-akhir ini ada satu orang anak perwalian saya yang jarang sekali masuk di sekolah. Saya sudah telepon orang tuanya, tapi katanya anak ini selalu minta izin ke sekolah. Tapi faktanya anak ini tidak pernah sampai di sekolah sudah beberapa hari ini. Oh, jadi menurut tak ini, Pak Lukman, apa yang Bapak harapkan dari obrolan kita hari ini, Pak? Eh, jadi di sini saya mengharapkan solusi, Pak. Jadi solusi atas permasalahan saya tentang anak perwalian saya yang jarang masuk ini, Pak. Oh, menurut Pak Lukman, hal apa saja yang membuat anak perwalian Bapak tidak datang ke sekolah? Eh, Kalau saya ingat kembali berdasarkan laporan beberapa temannya, hal yang menyebabkan murid saya itu jarang masuk sekolah adalah yang pertama karena ada beberapa tugas dari mata pelajaran, salah satu mata pelajarannya itu di kelasnya yang belum selesai karena terlalu banyak katanya tugasnya yang diberikan oleh guru tersebut, Pak. Dan dia takut masuk sekolah. Iya, itu salah satunya. Kemudian yang kedua, eh, ini juga anak sebenarnya kurang kurang temannya yang suka, ya, kurang yang suka sama dia karena sifatnya Pak, sifatnya yang susah susah sekali diatur dan suka mengganggu temannya sehingga dia mungkin agak apa temannya kurang suka sama dia Pak, seperti itu. Oh, begitu di Pak. Iya. Kira-kira Pak, apa yang dapat membuat murid tak itu bisa kembali lagi ke sekolah, kemudian dapat diterima kembali oleh teman-temannya, Pak? Oh iya, menurut saya murid-murid ini pasti menginginkan ada keringanan dari guru mata pelajaran tersebut, ya. Yang tadinya itu apa dia tidak bisa menyelesaikan tugasnya karena apa tugasnya terlalu banyak bertumpuk Pak. Eh, dan yang kedua, agar anak ini bisa diterima lagi oleh teman-temannya karena sikapnya yang kurang baik, mungkin anak ini butuh perhatian yang lebih. Mungkin berupa mungkin di sini juga bisa diberikan restitusi Pak atau semacam konseling. Wah, saya sependapat dengan Bapak. Lalu menurut Bapak, apa saja yang bisa membuat murid Bapak ini agar bisa masuk ke sekolah lagi dan tidak berulah lagi dengan selalu mengganggu teman-temannya, Pak? Oh iya, menurut saya Pak, untuk permasalahan yang pertama, tugas yang menumpuk ini perlu mungkin saya sebagai wali kelas bertemu dengan eh, guru mata pelajaran yang bersangkutan, konsultasi tentang permasalahan yang dipelajari eh, anak ini tentang tugas-tugasnya yang diberikan ini agar diberikan apa agar diberikan keringanan dan jangan terlalu banyak tugas yang diberikan kepada anak tersebut. Kemudian yang kedua untuk sifatnya yang kurang baik terhadap teman-temannya sehingga kurang temannya yang suka sama dia, ini juga mungkin salah satu faktor yang membuat dia jarang masuk sekolah karena kerenggangannya dengan teman-temannya. Nah,
mungkin di sini saya perlu berikan dia restitusi Pak, ya, untuk memperbaiki karakternya sehingga dia bisa kembali lagi pada kelompoknya dengan karakter yang lebih baik dan bisa diterima kembali oleh teman-temannya. Dan mungkin juga yang terpenting di sini harus mungkin saya merevisi kembali ya kesepakatan kelas dengan memasukkan budaya positif, saling menghargai dan menghormati. Oh, kira-kira adakah strategi atau kiat-kiat Bapak dilakukan untuk diterapkan di kelas untuk memperbaiki karakter murid Bapak, khususnya anak wanita, supaya tidak terjadi lagi seperti yang terjadi pada murid Bapak tadi yang selalu membuat gaduh di kelas, Pak. Oh, iya, apa ya, mungkin di sini saya mungkin ketika masuk mengajar ya perlu dulu memberikan pengantar sebelum masuk ke dalam inti pembelajaran ya Pak, berupa mungkin memberikan semacam siraman rohani ya tentang karakter yang baik, dan juga mungkin di sini saya perlu memasang poster ya, poster-poster atau papan bicara pada dinding kelas tentang budaya positif, misalnya pentingnya saling menghargai dan menghormati sesama. Nah, betul sekali, Pak. Saya yakin sekali bila Bapak bisa melakukan hal itu akan merubah karakter murid Bapak yang tadinya kurang baik akan berubah ke arah yang lebih baik lagi. Jadi sekarang apa rencana Bapak untuk menyelesaikan masalah ini? Yang pertama, untuk permasalahan yang pertama tadi itu tentang tugas yang menumpuk, mungkin saya sebagai wali kelasnya perlu bertemu dengan guru mata pelajaran yang bersangkutan, konsultasi tentang permasalahan yang dihadapi anak ini agar diberikan keringanan mengerjakan tugas yang terlalu banyak. Ya. Kemudian yang kedua Pak, untuk sifatnya yang kurang baik terhadap teman-temannya, sehingga kurang temannya yang suka, ini mungkin juga salah satu faktor ya yang membuat dia jarang masuk karena kerenggangan dengan teman-temannya. Nah, mungkin di sini saya seperti yang tadi saya sampaikan, mungkin di sini perlu saya berikan dia restitusi untuk memperbaiki karakternya. Nah, sehingga dia bisa diterima kembali diterima kembali oleh teman-temannya. Dan juga mungkin ya perlu mungkin saya merevisi kembali kesepakatan kelas ya atau keyakinan kelas dengan memasukkan budaya positif, saling menghargai dan menghormati antar sesama teman ya, dan juga mungkin perlu saya di sini tambahkan juga ketika saya mengajar ya. Saya mengajar di sini sebelum masuk dalam inti pembelajaran, saya mungkin perlu memberikan terlebih dahulu semacam semacam siraman rohani ya, seperti tadi saya sampaikan, siraman rohani tentang budaya positif, dan juga rencana saya perlu memasang poster ya atau papan bicara pada dinding kelas tentang budaya positif, misalnya pentingnya saling menghargai dan menghormati sesama teman. Bagus sekali rencana Bapak. Mudah-mudahan berhasil ya Pak. Kira-kira kapan rencana Bapak ini akan dilaksanakan? Saya rencananya akan melaksanakan ini insya Allah minggu ini Pak. Ya, minggu ini Pak, karena khususnya yang menyangkut tugas-tugasnya dari mata pelajaran yang belum selesai ini. Ya, karena berhubung sekarang itu sudah akhir pembelajaran ya, takutnya kalau saya tidak cepat bergerak, anak wali saya ini sudah tidak dapat kesempatan lagi melakukan perbaikan dengan tugas-tugasnya yang belum selesai.
Apa komitmen Bapak terhadap rencana Bapak ini? Ya, komitmen saya untuk yang pertama yaitu saya berkomitmen untuk selalu membuat anak-anak merasa nyaman, Pak, merasa nyaman belajar dan menanamkan dalam diri mereka pentingnya budaya positif, khususnya saling menghargai atau menghormati. Dan saya juga akan selalu berusaha menjembatani anak wali saya, khususnya dalam menyelesaikan tugas-tugasnya yang diberikan oleh guru mata pelajaran lain, dan selalu berkoordinasi dengan rekan guru agar supaya tugas-tugas yang diberikan jangan terlalu banyak yang hanya akan membebani murid. Seperti itu, Pak. Wah, bagus sekali, Pak. Saya sangat mendukung. Mudah-mudahan semua berjalan lancar dan sesuai harapan kita ya, Pak. Terima kasih, Pak Yusuf. Sekarang bagaimana perasaan Bapak setelah kita berdiskusi? Ya, yang saya rasakan yaitu alhamdulillah saya merasa sangat senang karena Ya. sudah mendapatkan solusi tentang permasalahan yang saya alami di kelas dengan anak perwalian saya yang jarang masuk ini, Pak. Dikarenakan tugasnya yang terlalu banyak dan kerenggangan dengan teman-temannya akibat karakternya yang kurang baik. Dari diskusi kita hari ini, apa yang Bapak bisa ambil sebagai kesimpulan dari percakapan kita hari ini, Pak? Ya, yang saya dapat saya ambil dari diskusi kita hari ini, alhamdulillah berkat diskusi dengan Pak Yusuf ya, saya bisa mendapatkan solusi atau pencerahan dari masalah yang saya hadapi. Nah, itu terima kasih banyak Pak Yusuf ya. Ya, Mudah-mudahan sama-sama. kita semua bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid kita ya. Amin ya. Amin. Oke Pak, makasih Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.